Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Rosada dengan NIM 040203200017. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena kelitih yang sedang marak di masyarakat yang berada di kota Yogyakarta. Yang pertama ada sejarah munculnya kelitih. Kelitih berasal dari kata klitah klitih yang memiliki arti jalan bolak-balik agak kebingungan. Kelitih pada awalnya hanya aktivitas orang keluar rumah pada malam hari dengan mencari kegiatan agar mengusir rasa bosan yang sekiranya dirasa. Namun, realitanya pada saat ini, sekarang kelitih identik dengan hal-hal yang berbau negatif seperti kekerasan atau tindak-tindakan anarkis. Kegiatan ini banyak diikuti oleh para remaja. Para remaja tersebut selalu membawa senjata tajam ketika beraksi. Aksi ini selalu dilakukan pada saat malam hari. Mereka mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut takut dan segan kepada mereka. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya kelitih. Sebenarnya, faktor penyebab munculnya kelitih itu ada banyak, namun saya di sini akan merangkumnya menjadi 3. Yang pertama ada agresivitas remaja. Usia ini adalah masa perkembangan seseorang. Usia remaja, individu cenderung mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya dengan cara mencoba hal-hal baru yang dirasa menarik perhatiannya. Yang kedua, ada kesamaan hobi dan kegiatan. Ketika mereka ingin masuk ke dalam sebuah kelompok kelitih tersebut, individu haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh kelompok kelitih tersebut. Syaratnya adalah dengan melakukan kekerasan apabila anggota tersebut berhasil melukai orang di jalan, maka ia akan dianggap berhasil atau keren, atau ia akan diterima dalam anggota kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah kebanyakan dari remaja tersebut berangkat dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga anak merasa kurang nyaman ketika berada di dalam rumah, sehingga mereka memutuskan untuk memilih kegiatan di luar rumah. Dan mereka menemukan anak-anak lain yang memiliki nasib sama seperti yang mereka alami. Selanjutnya, ada aturan dalam kelitih. Dalam kelitih sendiri ada aturan-aturan ketika ingin membuat anarkis atau melukai orang lain. Yang pertama, mereka tidak akan pernah menyerang perempuan. Yang kedua, mereka tidak menyerang orang tua atau orang-orang yang ada di atas mereka, atau mereka istilahnya seganilah. Terus yang ketiga, mereka tidak akan menyerang seseorang lelaki apabila ia berboncengan atau membonceng seorang perempuan. Dan yang terakhir, mereka tidak akan menyerang orang-orang yang tidak bisa dijadikan musuh. Perspektif mengenai fenomena kelitih ini sendiri. Ada perspektif psikologis, ada perspektif sosiologi, dan ada perspektif antropologi. Yang pertama adalah perspektif psikologis. Perspektif psikologis pada kasus ini adalah berkaitan dengan umur anggota kelitih yang masih remaja, di mana pada usia tersebut mereka belum bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Emosi cenderung akan naik turun, mereka cenderung akan tertarik mencoba hal-hal baru. Dan yang kedua ada perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi, kelitih berdampak pada kehidupan di kota Yogyakarta itu sendiri. Masyarakat resah dan takut apabila akan beraktivitas pada malam hari. Banyak wisatawan yang mengurungkan niat mereka untuk berkunjung ke Jogja. Banyak juga dari para orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkuliah atau bersekolah di wilayah Yogyakarta. Padahal universitas di Yogyakarta itu sendiri memiliki kualitas yang baik. Namun, mereka memutuskan hal tersebut demi keamanan anak-anaknya ketika berkuliah. Lalu yang terakhir ada perspektif antropologi. Pergeseran makna kelitih dari positif menuju ke arah yang cenderung negatif. Dulu, kegiatan ini berupa kegiatan menjahit, membaca, atau kegiatan-kegiatan yang dirasa bermanfaat bagi mereka dan bagi orang lain. Namun sekarang perkembangan menjadi kegiatan bersepeda motor mengelilingi kota pada malam hari sambil membawa senjata tajam. Tujuannya adalah agar mendapatkan musuh baru dan mereka merasa tertantang akan hal itu. Lalu bahasan yang selanjutnya adalah budaya-budaya dengan
perilaku atau fenomena kelitih ini. Yang pertama ada budaya dengan perilaku kognitif. Kognitif menyangkut banyak aspek di dalamnya. Kontrol diri para anggota kelitih cenderung masih rendah. Mereka mudah tersulut provokasi atau hasutan yang dilakukan oleh temannya. Sedangkan kaitannya dengan peningkatan diri, mereka akan merasa bangga dan dipuji anggota lain apabila mereka sudah berhasil melukai orang lain. Dengan kecerdasan emosi juga sangat rendah pada setiap anggotanya karena EQ mereka belum terbentuk secara matang. Mereka memiliki EQ pada tingkat pertama, sedangkan EQ tersebut memiliki 4 tingkatan. Tingkat pertama itu adalah tentang memahami diri sendiri. Belum ke tahap 2, yakni mengendalikan diri. Bahkan tahap 3, yakni memahami orang lain. Dan tahap 4 atau tahap terakhir adalah mengendalikan orang lain. Budaya dan perilaku bahasa. Bahasa yang digunakan oleh para anggota adalah bahasa tempat mereka atau bahasa ibu sehari-hari. Bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa halus yang digunakan oleh para orang tua. Bahasa yang dipakai adalah bahasa pergaulan antara anak muda pada umumnya, tetapi tetap menggunakan aksen Jawa yang kental. Budaya dan emosi. Mereka meniru perilaku senior yang ada di sekolah mereka. Senior melakukan suatu kekerasan dan mereka merasa tertarik sehingga memutuskan untuk ikut dan bergabung. Pada masa regenerasi anggota, biasanya terjadi 1 tahun sekali pada masa atau pada saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah tertentu. Mereka cenderung memiliki emosi yang tinggi, cenderung memperlihatkan raut wajah yang angkuh, pendekatan etik epik konseling. Emik pada kasus ini adalah pendekatan masyarakat mengenai kelitih. Mereka berpendapat bahwa kelitih adalah sebuah bentuk anarkisme. Sedangkan pendekatan etik itu sendiri adalah pendekatan melalui pandangan-pandangan para pakar-pakar di bidangnya. Pada pakar psikologi, kejahatan jalanan itu bukan atau beda dari kelitih. Jangan menyebutkan itu kelitih, karena kelitih sendiri berarti aktivitas positif yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Sayangnya hal tersebut kemudian diadaptasi pelajar atau remaja untuk kegiatan mencari musuh. Sedangkan menurut pakar sosiologi kriminologi, kelitih ibarat rumput yang tidak tuntas untuk dibersihkan saat hujan tumbuh lagi. Sehingga penyelesaiannya tak hanya dari sisi hukum, tetapi harus sampai pada akar permasalahan. Momen muncul kelitih juga ada pesanan dari pihak tertentu. Momen ini juga kadang muncul pada waktu penerimaan siswa baru. Ini bertujuan agar meregenerasi anggota-anggota yang ada di dalam kelompoknya. Dan solusi alternatif yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah kelitih. Penyebab dari masalah kelitih ini muncul sendiri adalah mereka merasa keluarga mereka kurang harmonis, sehingga mereka memutuskan untuk mencari permasalahan atau kegiatan di luar keluarga mereka untuk mengisi waktu-waktu mereka yang terbuang akibat keluarga mereka yang tidak harmonis tersebut. Solusi yang dapat diatasi atau dilakukan adalah orang tua harus tahu kegiatan anak di luar rumah. Dengan mengetahui jadwal anak, orang tua bisa mengontrol anak secara berkala. Perlu adanya komunikasi yang intens antara orang tua dan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak adalah kunci dari keberhasilan cara ini. Orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Pengarahan kegiatan yang lebih positif dalam mengatasi atau mengisi waktu luang anak. Seperti contoh, dalam pelaksanaannya bisa dibentuk ekstrakurikuler di sekolah. Contohnya ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler piano, ekstrakurikuler tenis, dan lain sebagainya. Ini diharapkan untuk anak tidak berfokus pada kesendiriannya di rumah, tapi berfokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.